Pengertian uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner itu yang digunakan pada penelitian untuk mengetahui kuesioner itu valid atau tidak. Kalau kuesioner tidak valid, berarti kuesioner tidak dapat mengukur, berarti tidak bisa digunakan. Jadi syaratnya kuesioner itu harus valid. Rumus validitas menggunakan rumus korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen ada dua. Yang pertama, rumus Pearson dengan simpangan. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, yang kedua itu rumus Pearson dengan angka kasar, yaitu rumusnya RXY yaitu sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ini keterangan dari rumus yang tadi. Misalnya RXY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dan seterusnya. Nah, ini contoh soal tabel menggunakan rumus simpangan. Di sini ada 10 nama dengan nilai X dan Y sebagai berikut. Misalnya X 6,5, Y-nya 6,3 dan ke bawahnya. Kemudian untuk mencari X dan Y sampingnya, nanti kita menggunakan rumus. Nanti rumusnya ada di slide berikutnya. Ini rumus untuk mencari X dan Y yang sampingnya itu. Di sini untuk mencari X sama dengan sigma X dibagi N. Tadi kan yang awal itu sigma X-nya tuh 65,0 dibagi N-nya itu 10. Berarti 65,0 dibagi 10 yaitu hasilnya 6,5. Dan untuk mencari Y-nya, sigma Y dibagi N. Tadi sigma Y-nya itu 63,8 dibagi 10 jadi 6,38. Dibulatkan menjadi 6,4. Nah, untuk menghitung X yang 2 tadi itu, kan tadi kita dapat X-nya itu 6,5 dan Y-nya itu dapat 6,4. Nah, 6,5 itu diambil sama X yang ini, yang awal itu yang 6,5. Jadi 6,5 diambil 6,5. Hasilnya itu ditaruh sini 0. Nah, terus yang kedua itu kan tadi kita dapat Y-nya itu 6,4. Nah, di sini tuh angkanya 6,3. 6,3 diambil 6,4 yaitu hasilnya negatif 0,1. Nah, begitu seterusnya. Setelah kita tadi mendapat angkanya dari tabel tadi, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu mencari koefisien korelasi antara variabel X dan Y, yaitu sama dengan jumlah perkalian antara variabel X dan Y dibagi akar dari jumlah dari kuadrat X dikali jumlah dari kuadrat Y. Nah, tadi tuh jumlah perkalian antara variabel X dan variabel Y itu 2,65 di tabel tadi. Nah, itu dibagi akar dari 3,5. 3,5 itu jumlah dari kuadrat X dikali 3,59 yaitu jumlah dari kuadrat Y. Nah, hasilnya itu dibagi jadi 2,65 dibagi hasil perkalian 3,5 dikali 3,59 yaitu hasilnya 0,78. Ini contoh soal tabel rumus Pearson dengan angka kasar. Di sini ada X dan Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X ditambah Y dibagi 2 kalau yang XY itu. Dan hasilnya semuanya dijumlahkan.
setelah kita mendapatkan angkanya tadi di tabel tadi, kita masukkan ke rumusnya, rumus Pearson dengan angka kasar. Di sini rumus Pearson mencari koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Nah, di sini tuh ada N-nya 10 itu dapat dari N dikali 417 itu dapat dari hasil XY. Nah, terus dikurangi 65. 65 itu hasil X-nya. Dan 63,8 itu hasil dari Y-nya. Nah, terus di bawah itu 10 itu N. 426 itu hasil X kuadratnya. Nah, terus 4225 itu hasil dari kuadrat 6,5 dikuadratkan. Jadi hasilnya 4225 dan seterusnya. Jadi hasil semuanya itu sesuai yang dirumus, jadi 0,745. Nah, ini adalah hasil angket motivasi belajar siswa kelas 5. Saya akan membacakan langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan data ke SPSS, lalu klik file news data, lalu klik variabel news yang ada di kanan bawah. Setelah itu, ketikkan nama B1, B2, dan sebagainya pada kolom name, serta nomor 1, nomor 2, dan sebagainya pada kolom tabel. Setelah itu, klik data view pada sudut kiri bawah di lembar kerja SPSS. Lalu, ketikkan nilai-nilai jawaban pernyataan angket dan nilai totalnya. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu menyimpan data. Nah, kita klik file, save, kemudian berikan nama orientasi kognitif pada tabel tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu pengolahan data. Nah, kita klik menu Analyze, terus Correlate, terus Bivariate. Setelah itu, blok seluruh nomor item dan totalnya. Kemudian klik lalu pada bagian Correlate, klik person atau Spearman. Lalu klik OK untuk memperoleh hasil atau output. Nah, langkah-langkah yang keempat yaitu menentukan item-item yang valid. Yang pertama, tentukan DF N-2-nya, karena dalam contoh ini N sama dengan 10, maka DF-nya itu sama dengan 8. Nah, cari nilai R dengan taraf signifikasi 5% dengan DF 8 pada tabel nilai R produk momen dengan DF 8 dan taraf signifikasinya 5%, diperoleh nilai R-nya sama dengan 0,632. Dengan taraf signifikasi 1%, diperoleh nilai R 0,765. Nah, setelah itu lihat nilai signifikan 2 pada hasil di atas. Jika nilai hitung lebih dari nilai R signifikan 1%, maka lebih besar nilai R, nilai signifikan 5%, nilai hitung lebih besar 0,765 lebih besar dari 0,632, maka item valid dan sebaliknya. Setelah itu, sehingga dalam contoh kasus di atas tidak ada item yang valid. Ini adalah contoh data validitas menggunakan Excel. Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu input data hasil angket instrumen dalam worksheet. Lalu, pada kolom paling kanan, jumlahkan skor setiap responden dengan menggunakan fungsi yang ada di Excel. Lalu, menggunakan perintah sama dengan sum rank cell. Rank cell diisi dengan rentang sel mulai dari item soal pertama sampai dengan item soal terakhir. Setelah itu, pada baris paling bawah, untuk setiap item kolom butir soal, kita hitung nilai korelasi person dengan fungsi Excel yang memiliki perintah sama dengan person array cell 1, array cell 2. Nah, array cell 1 berisikan tentang sel item soal yang akan dihitung, dan array cell 2 berisikan tentang sel jumlah skor bagaimana yang telah dihitung sebelumnya. Lalu, pada baris setelah korelasi person, cari nilai T hitung dengan mendefinisikan sebuah fungsi Excel. Hasil interpretasi terhadap rumus dapat dihitung sebagai sama dengan SQRT N-2 pangkat RXY atau SQRT min RXY pangkat 2.
Setelah itu, nilai N diisi dengan jumlah responden, instrumen angket, dan nilai RxY diisi dengan nilai korelasi yang telah dihitung pada baris sebelumnya. Lalu, nilai T-tabel dapat kita hitung menggunakan fungsi Excel dengan menuliskan sistem sama dengan probability. Probability diisi dengan tarif signifikasi yang kita inginkan. Misalnya, jika kita menggunakan 0,05 dengan dua arah dan diisi dengan derajat kebebasan yang nilainya N-2. Lalu, penentuan signifikasi validitas dapat menggunakan perintah yang kita tulis pada garis di bawah perhitungan T-hitung, yaitu sama dengan if P lebih besar dari Q, valid atau tidak valid. Lalu, P berisikan nilai T-hitung dan Q nilai T-tabel. Sebagai pelengkap, jika kita ingin menghitung berapa jumlah yang valid, kita gunakan rumus dengan perintah sama dengan count if. Probabilitas adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Adapun rumusnya menggunakan secara rumus manual dengan menggunakan rumus Alpha-Cambridge. Rumusnya tertera di situ dan ada pula keterangannya. Jika nilai alfa lebih dari 0,7, artinya rehabilitas mencukupi sufficient rehabilitas. Sementara jika alfa lebih dari 0,80, ini mengsugestikan seluruh item rehabil dan seluruh tes secara konsisten memiliki rehabilitas yang kuat, atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alfa lebih besar dari 90, maka rehabilitas sempurna. Jika alfa di antara 0,70 sampai dengan 0,90, maka rehabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka rehabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,50, maka rehabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Di sini saya akan menjelaskan contoh reliabilitas menggunakan software. Pertama kita buka SPSS, lalu validitas view. Nah, pada kolom nama ini kita isi dengan soal-soal yang ada di validitas. Di sini saya memakai contoh soal sampai 8 nomor. Kita isi dulu semuanya satu persatu sampai nomor 8, karena saya memakainya cuma 8 soal. Setelah semuanya terisi, kita klik desimal, kita nolkan saja. Kenapa kita nolkan? Karena di sini tidak ada yang desimal. Jadi kita nolkan saja semuanya. Setelah itu kita klik measure, kita ganti jadi scale. Kita ganti semuanya menjadi scale satu persatu, kita ganti. Nah, yang membedakan validitas dan reliabilitas adalah skor totalnya. Di sini tidak ada skor total seperti yang ada di validitas. Misalkan yang ini kita input semua nilainya, kita blok, nanti kita pindahin ke kolom yang tadi kecuali skor totalnya, karena kita tidak memakai skor total.
kita pindahin. Kita input dulu. Setelah itu kita pilih analis. Setelah itu kita pilih scale, terus reliabilitas analis. Kita klik. Nah, semua yang ada di sini kita blok. Lalu kita pindahkan ke kolom item. Nah, jangan lupa kita ganti modelnya jadi alpha, karena kita mau menghitung alpha. Statistiknya kita centang yang scale if item delete, continue, oke. Nah, kita tunggu outputnya. Outputnya sudah muncul. Nah, lalu dihitung dengan yang ada di sini. Nah, ini artinya data validitas ada 28 responden. Berarti semuanya reliabilitas. Kemudian nilai crunch alpha-nya kita lihat 0,597. Nah, berarti nilai dari ini tidak reliable karena kurang dari 0,60. Terima kasih. Dari kedua materi tersebut terdapat kesimpulan, yaitu kesimpulannya validitas berhubungan dengan suatu perubahan mengukur apa yang harusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat keterparatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Dalam uji testi juga terdapat reliabilitas yang digunakan untuk menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.